Jadi di setiap gue ngadain sharing session bakal di-upload ke YouTube gitu. Jadi kalau setiap gue ada sharing session itu semuanya di-upload ke YouTube gue gitu. Jadi nanti bisa nonton di sana. Itu Kasih pokoknya. tahu dong Jangan YouTube-nya ada apa, Ul? pertanyaan yang eksplisit. Hmm? YouTube-nya apa? YouTube-nya apa? Nanti di-subscribe, Kak. YouTube aing atau musawar. Udah pada tahu kok ya. Udah nggak tahu. Apa? Udah nggak tahu parah. Parah. Udah. Itu Nah, udah sok sok ini sok mana langsung bacain dulu tanya, apa nggak itu tahu ini dari pertanyaannya. nggak tahu ini dari siapa. Adis nggak bisa lihat. Cuma katanya gimana cara nagih Oh, nggak bisa klien yang lihat. suka ngepending Oh, pembayaran nggak bisa lihat. secara Bukan personal dari chat. atau Oh iya. corporation. Hmm, Gimana Ul sebagai entrepreneur? sok dari Adis dulu gimana kira-kira nih cara nagihnya gimana nih yang nunda-nunda pembayaran secara personal dulu deh sama aja sih sebenarnya. Kalau Adis sih nggak pernah ya, misalnya kayak gitu, misalnya corporation apa individu, aja nggak ngerti. Cuma maksudnya gini, kalau misalnya ada orang yang punya utang ke Adis, misalnya, Nah, ini lancar sih. terus terus ditagih misalnya, terus iya aku lagi nggak ada uang, terus kayak dipendingin misalnya aku lagi ada kebutuhan lain segala macam, ya kasih kasih waktu tenggang dulu misalnya seminggu apa 2 minggu. Kalau nggak langsung datengin rumahnya atau nggak hubungin orang-orang terdekat, ya Gitu. wayahna gitu kita saha, Terus wayahna gimana kita lagi? sahang ngutang. Terus Ya terus kalau gimana misalnya selain itu? terus ya apalagi kalau misalnya si tingkatnya tuh udah apa udah profesional, misalnya udah menyangkut corporation apa segala macam, kita harus minta kontak darurat si terkait nggak sih, misalnya misalnya Adis minjem uang ke Aul, Aul harus minta kontak teman dekatnya Adis atau teman kerja atau misalnya orang tua apa segala macam. Jadi kalau misalnya dia ngehindar, kita bisa nyari tahu gitu. Tapi nggak tahu ya, itu mas secara personal, mungkin mungkin kalau corporationnya bisa dijawab sama Aul, soalnya kan Aul yang lebih sering bisnis, lebih sering bersangkut sama uang kali. Gimana Aul? Up, gempa desa. Oke. Terus gimana lagi, Des? Ya gitu, ngelag nggak woy? Kalau misalkan kliennya emang baru kenal tuh, gimana cara nagihnya? Ya kalau kalau misalnya si uang yang dipinjamnya tuh udah gede gitu, kita nggak bisa dong minjem Hmm. duit gede aja Pak. Misalnya kalau duit gede mah ya kitanya harus harus wanti-wanti dari awal, minta kontaknya lah, minta alamatnya segala macam. Kalau misalnya emang butuh nanti, kita Terus? bisa nyamperin apa, bisa nelfon orang terdekat gitu. Maksudnya itu cara-cara personal ya. Soalnya dia nggak pernah nagih duit secara apa corporation segala macam lah gitu. Mungkin yang lebih Ya nggak tahu apa. kalau kan Aul kan yang sering bisnis segala macam, Ada Aul fans kan yang Adis tuh. sering yang apa? Ih, iya yang sering Lanjutin, bisnis Dis. segala macam, Fokus. bersangkutan. Iya bersangkutan sama uang kan, mungkin Aul mungkin ya. Nah mungkin kalau cara personalnya gitu dari Adis. Kalau misalnya dari Aul, misalnya Aul dealing sama siapa yang menyangkut duit gede gitu, terus misalnya nggak dibayar-bayar nih Ul, misalnya Ul, namanya gimana? Kalau yang pribadi sih, misalnya ada klien misalkan foto lah ya, ya foto lah ya. Jangan jauh-jauh lah misalkan ada klien foto. Kalau deal-dealan Aing sih dari awal, ketika Aing mau ngasih hasil fotonya setelah diedit, itu Aing pasti minta bayaran dulu gitu untuk ngejamin itu. Harus Jadi, jadi kalau dia udah bayar semuanya, baru Aing kirim hasilnya gitu. Mau setelah beres iya foto dia benar. nggak bayar ya nggak masalah. Yang penting ketika Aing ngirim fotonya hasilnya, dia harus sudah bayar dulu gitu. Jadi biar enak sih deal-dealannya dari awal gitu kan, Ya, meminimalisir lah. berarti itu tergantung sama deal-dealan dari awal dong, ya nggak? Ya balik lagi ke deal-dealannya, kalau emang kita nggak ada deal-dealan dari Iya, awal ya nggak bisa disalahin juga kan gitu, apalagi corporation kan gitu. iya. Apalagi corporation dan duitnya gede gitu, menyangkut hal gede. Mungkin kalian yang misalnya punya punya deal-dealan duit segala macam, ya kayak awal tadi harus punya
terms and condition sendiri gitu. Jangan asal minjemin duit, apa jangan asal deal-dealan tapi ini orang nggak terpercaya apa segala macam kan ribet gitu. Next question. Pertanyaan kita baca dulu pertanyaannya. Oh, ini siapa yang nanya, boleh tahu nggak? Sebelumnya gini, boleh, ada pertanyaan boleh. Katanya mana bolehnya jawab. Ada katanya halo, pacaran beda kelas. Aku di seberang ngomong. Satria. Gimana? Berarti pacaran beda kelamin gimana menurut Adis katanya gitu. Itu menurut Adis. Oke. Gimana Adis? Ada pertanyaan. Ini relate sama Mane sama Aing juga sih. Jadi gini, emang kalau yang belum tahu, gue sempat punya pacar emang beda agama, cuman nggak lama sih, beberapa saat doang. Nah, yang lebih lama tuh emang Adis gitu. Jadi gimana Dis, kalau pacaran beda agama menurut Adis gimana nih? Pacaran beda suku gimana? Ntar menurut tahu ya. Ya. Beda agama tuh masih enak. Gimana Adis dulu? Tahan. Pacaran beda suku, beda kaki. Pengen tahu dari Adis. Gimana Dis? Coba Dis. Pacaran beda agama gimana kalau menurut Adis? Coba. Pacaran beda agama menurut kalian gimana? Menurut Adis ya. Jawabnya singkat padat jelas sih ya, jangan tele gitu ya. Ya. Adis juga sama kayak Awal waktu itu. Adis pernah punya hubungan beda agama. Nah, maksudnya gini, sebenarnya nggak ada yang bisa disalahin sih, nggak ada yang bisa disalahin mau ceweknya apa cowoknya karena memulai hubungan itu tuh dua-duanya nggak deal nggak sih? Udah dua-duanya pasti tahu dari awal kan, tahu dari awal. Sebenarnya menurut experience Adis yang paling ngaruh itu tuh dari dunia luar, bukan kitanya. Soalnya kalau misalnya dari kitanya, cewek sama cowoknya udah deal nih, ya udah nggak apa-apa kita beda tapi kita jalan. Berarti mereka menyanggupi dong. Cuma kita nggak tahu selama jalan nih cewek sama cowoknya kuat nggak ngedenger perkataan orang. Yang mana si hubungan beda agama ini kan nggak bisa diterima sama banyak orang kan. Maksudnya kayak dari orangnya kayak wah serius dia mau punya pacar beda agama segala macam, nantinya gimana kalau misalnya ceweknya sama cowoknya percaya sih ya lanjut aja gitu. Kalau misalnya ntar masalah sama keluarga apa segala macam kan tetap aja itu cewek sama cowok yang harus nyelesain kan, bukan dari eksternalnya gitu. Cuma menurut yang Adis lewatin tuh emang banyak misalnya aku mah kuat aja nih diomongin sama yang lain segala macam, tapi kan kita nggak tahu nih cowoknya bodo amat ya enggak gitu. Mas Adis. Itu buka bagong nggak usah kayak gitu, bisa nggak? Nggak usah gitu, bisa nggak? Ya, maksudnya dan Benarnya jadi ini ada gestar untuk sharing session kali ini, ada gitaris kita gimana bisa diiringi musik santai gitu yang chill gitu. Iya, ada nyimeng. Oke. Nyimeng bangsat. Ya, pokoknya ya gitu dan Nah, pertanyaan gini loh, biar lebih menarik nih. Perkembangan dari pertanyaan tersebut, kembangin nih. Gimana? Gimana kalau misalnya kamu udah berhubungan nih sama yang beda agama, tapi menurut kamu sendiri bisa langgeng nggak hubungan kayak gitu tuh sebenarnya? Kan biasanya kalau agama tuh bentrok banget kan. Butuh aku yang jawab nggak? Kalem dulu. Kalau menurut Adis dan sepengalaman Adis, gimana coba jawab? Yang jujur bangsa. jadi Kalau nggak dipecat, hati-hati Dis. Kalau nggak dipecat itu aku yang ngomong. Tangan kelima Adit. Kelima. Halo Bianca. Ini jadi gini ya. Maksudnya menjadi nanya Bagong apakah hubungan yang beda agama itu bisa langgeng apa enggak gitu. Intinya gitu. Menurut tadi sih bisa, Gong. Sekarang gini, misalnya ada A sama si B, mereka dua-duanya beda, ya kan? Kenapa nggak sih? Nah, dari awal mereka A sama E. A sama E. A sama E aja ya. A sama E, D. Nah, udah langsung A sama E. Langsung. Ya udah. Misalnya si pihak cewek dan cowok. Si pihak cewek si cewek sama si cowok tahu nih kalau mereka beda, ya kan?
dari awal sebelum jadian pasti mereka udah tahu dong. Terus mereka memutuskan udahlah udah jadi aja. Nah berarti si A sama si B ini apa sih menyanggupi dong. Sebenarnya bisa. Apa yang buat mereka nggak itu? Soalnya dari nah, kalau misalnya dari kayak keluarga segala macam, kalau dari keluarga segala macam sih itu kebijakan si keluarga cewek sama cowoknya dong. Tapi mungkin banyak teman-temannya yang bilang gimana serius masih gimana. Jadi lebih ke mental dong sebenarnya bisa lah. Cuma kalau tapi kepercayaan si A sama si B tuh nggak dipupuk gitu jadi kandas. Anjay, siap. Bisa jadi gitu aja. Doang, Dis. Ya Adis nggak tahu karena gagal gitu. Kalau misalnya Adis lancar mah Adis bakal kasih tahu apa kenapa bisa langgang gitu. Masalahnya kan Adis gagal kan. So, tapi dari mata Aul yang sama experience-nya. Berarti ya terserah manusianya betul. Kalau dari atau pribadi sih ya, kalau misalkan ini serius ya. Kalau misalkan pacaran beda agama sebenarnya emang nggak boleh ya, sebenarnya kayak gitu. Kalau di Islam, cuman tetap balik lagi sama masing-masing individunya, mau cowok atau ceweknya gitu. Kalau emang beda agama ya asal sama-sama yakin aja sih sebenarnya buat ngejalanin hubungan ke depannya kalau emang serius. Kalau nggak serius sih itu mah Ya. bebas ya, nggak masalah ya kalau emang main-main. Cuman kalau emang mau diseriusin ya udah kalian bisa obrolin itu kan ke depannya. Jangan nangis, enggak lah gila. Nangis lu, bener. Enggak. Nangis lu. Iya, aku tadi tonton. Enggak. Gitu. Intinya balik lagi kalau masalah agama itu keputusan bersama ya masing-masing, dan kalau mempermasalahin kalau mempermasalahin perihal agama itu udah ada yang ngatur semuanya, nggak ada yang tahu ke depannya Ya. atau si cewek pindah ke cowok atau cowok ngikutin cewek itu gimana nanti udah Tuhan. Banyak kok teman-teman Tuhan Adis juga atur. yang mereka pacaran beda agama. Terus langgeng ada, terus Ada orang yang tuanya sampai sama-sama nikah. udah tahu, tapi mereka mau pindah ada. Maksudnya kan itu gimana merekanya kan? Mungkin Iya. kalau misalnya Oh iya, ya, bahaya, Adis mah ada. Jadi intinya sebenarnya balik lagi gimana niatnya. Kalau emang serius gitu ya, beda agama, ya kalau emang niatnya serius gitu, ya jangan ada yang nyerah gitu satu sama lain gitu. Harus saling sama-sama memperjuangin gitu, walaupun salah satunya ada yang salah ya saling introspeksi aja gitu kan. Yang beda kan cuma agama doang kan, kita sama-sama manusia kan, orang Indonesia juga, jadi nggak ada yang salah. Kelaminnya sama dong. Beda pak. Oh iya, berarti nggak agama doang yang beda. Jadi gitu. Kalau buat Aing pacaran beda agama nggak masalah, balik lagi Nggak masalah. kita nyikapinnya gimana hubungannya gitu. Benar. Intinya gitu. Misalnya, Oke, misalnya udah. Skip yuk. banyak yang masuk tuh. Halo semuanya, banyak yang masuk tuh. Jadi ada Bang giveaway apa Bang? Nanti pertanyaannya lagi. ganti yang lebih serius lagi nih. Kita cari nih. Feel-nya udah dapat soalnya nih. Ya, udah dapat yang Itu serius. visit our store tuh. Promosi. Coba greet dulu itu yang di room chat, ada siapa aja Halo. tuh? Ada Bagaskara, ada Bianca, halo Bianca, Raja, Zan Levi. Nah, coba ini nih. Ini emang ada. Ini kayaknya curhat sih ya. Katanya gini, Oh ya, kenapa hubungan kami berarti mungkin hubungan dia ya, yang nanya ya. merekanya. Kenapa hubungannya sangat singkat padahal aku mencintainya. Anjay, dari hati banget ayah. Banget aja. Itu palsu yang bikin palsu, nih. Kayaknya ini palsu, Palsu nih. nih. Oh, ya udah, atau dulu yang jawab ya. Coba jawab aja. Atau dulu Awal dulu. promosi. Bangsat aja. Ya, itu yang buat Promo ya, hadirkan kartu buat ya. yang mau beli hand sanitizer itu bisa DM Hodi ya. Oke, iklan udah. Abis. Yang pengen sakau kopi bisa ke 7 titik tapi Nah, gedor pintu. serius. Nih 7 titik tadi digedor bisa, cuman harganya lebih murah kok, serius. Ya, yang mau ngopi tetap tapi pada lockdown bisa ke Jalan Salam nomor 7 terus digedor aja, terus panggil Bagong, tuh langsung keluar kopi. Serius kontak aja. Nah, oke, balik lagi.
Soalnya udah ya. Udah. 10 detik. Jawab. Kenapa hubungannya sangat singkat padahal aku mencintainya? Ini gue jawab dari pengalaman pribadi aja ya. Biar lebih enak gitu kan. Dari pengalaman. Sebenarnya ya apa ya? Balik lagi. Hubungan singkat sebenarnya tergantung masing-masing yang ngejalanin sih sebenarnya. Mau singkat mau lama tergantung keduanya. Tapi kalau dari salah satunya emang udah nggak mau mempertahanin, mutusin untuk udahan, ya kalian juga nggak bisa maksa ya sebagai orang yang menerima keputusan itu. Kalian nggak boleh, ingat Cirambai demi Allah, ini asap kan. Jadi kalau emang mungkin dia keputusan terbaiknya mau putus, ya kalian harus, ya lu harus hargain keputusan itu, mau gimana pun juga, mau sakit mau gimana ya ambil aja hikmahnya gitu. Kalau dari atau sih kayak gitu. Jadi ya mau apa, minta putus udah lama pacaran juga mau gimana lagi. Kalau ujung-ujungnya Ya. putus sama aja lah. Ujung-ujungnya putus sama aja kalau kata Adit gitu. Kalau Mau singkat mau lama ya, Gong? Sama aja lah gitu. Karena hubungan tuh kan nggak dilihat dari berapa lama mereka kesiapan dan berapa lama mereka punya hubungan itu, nggak ditentuin dari situ. Ya. Kita cari lagi. Oh gini nih, sekarang nih ada nih. Coba baca Dis. Biar PK Biar peka gimana, gampang, Bang? buka aja titit. Gak ada konteks. Sensor ya. Biar Jawab Dis, peka. gimana, Dis? Kalau dari cewek. Itu mantap. Maksudnya Adis bukan tipe, kalau Adis sih bukan tipe yang ada ya. Kalau Adis misalnya nih ngajak makan ya, ngajak makan itu. Cuma untuk meningkatkan kepekaan cowok mungkin ya sih, ya mau gimana, cowoknya harus kenal dulu ceweknya. Iya. Kalau cowoknya harus kenal dulu ceweknya, nih ngode bukan gitu. Ada kebutuhan cewek yang sebenarnya dia harus dipenuhi, tapi ceweknya nggak minta, tapi cowoknya ngasih. Padahal ceweknya nggak minta. Itu pakainya bagus. Kan bukan ceweknya yang minta gitu. Jadi cowoknya yang ngasih gitu. Nah, tapi untuk cowok kalau untuk ngepak kayaknya harus kenal dulu deh ceweknya. Dia butuh apa nih ceweknya nih? Ini si cewek ini tuh. Cuma kalau ada sih tipenya yang nggak ngode ya. Maksudnya bukan ngode sih, ya langsung aja nanya, langsung aja bilang sih minta sih gitu. Kalau ada sih gitu. Nah, untuk kalian cowok-cowok di sana, apakah kalian termasuk orang yang peka? Coba bisa kasih tahu. Kalau dari yang pribadi nih ya, biar peka gimana caranya? Sebenarnya simple sih. Belajar untuk apa ya? Serius sama apa ya? Kalau sebenarnya peka tuh ada yang emang dia bawaan dari lahir, ada yang bisa ditumbuhin dengan sendirinya. Kalau ditumbuhin dengan sendirinya, caranya simple sih sebenarnya. Belajar untuk menghargain orang lain. Kalau kalian udah terbiasa untuk menghargain orang lain, maka secara nggak langsung kalian juga lama-lama bakal paham gitu. Ketika kalian ketemu orang baru, kalian akan paham apa yang harus kalian lakuin gitu. What do you think about people that support that much but turns out they talk behind your back? Jadi apa yang kamu pikirkan tentang orang yang mendukung kamu, sangat-sangat mendukung kamu, tetapi dia membicarakan kamu di belakang. Kalau kamu gimana nih? Coba. Halo Jian. Buat yang mau tanya langsung tulis di kolom question ya. Gimana? Ya. Coba jawab. Misalnya apa ya? Mungkin orang yang kita support itu mereka nggak ngerti, mereka nggak dapat apa ya? Mungkin gini orang. Halo Bro Dance, mungkin orang yang kita support itu mereka nggak tahu kita apa, mereka nggak tahu kita tulus apa enggak. Di super darah. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar kita supportnya tulus. Gini, kalau misalnya kita support ABCD, nah si orang ini kan mungkin kita nggak bisa maksa si orang ini untuk menerima support kita. Kita bisa aja kalau kita udah support nih si orang bisa mikir,
nih orang bukan doang, nih orang biar gue notice atau segala macam gitu. Kita setiap support orang pasti ada orang tuh nggak langsung auto bilang oh iya dia supporter gue, enggak gitu. Mungkin merekanya tuh nggak bisa nerima 100% supportnya kita. Halo Dena Cahyana. Kalau misalnya makanya kalau mau support orang tuh harus jangan sembarang support sih menurut Adis. Soalnya kita nggak tahu orang yang kita support nerima apa enggak. Ya. Mereka ngerti nggak kita maksudnya, misalnya kita maksudnya ABCD, mereka ngambilnya CDE doang. Jadi maksudnya nggak kecil. Jadi Aku yakin Karir kamu gemelang. Kalau kamu di pengemis. jadi Aku yakin kamu bisa. jadi jangan sembarang support orang, gimana ya? Ya support sih support aja. Ya intinya kita udah support. Kalau pas dia udah mau ngomongin kita di belakang ya udah biarin aja gitu. Gitu. Ya, Oke berarti gitu tuh jadi orang dari nggak, Adis. iya berarti tuh orang nggak nerima support kita secara, maksudnya dia nggak menerima message kita gitu. Iya, oke. Sekarang dari Kalau Aing ya. diomongin. Dari Ataul ya nih. Kalau dari Ataul pribadi, balik lagi ke niat kita. Kalau kita emang benar-benar nge-support dia, tulus gitu ya, emang kita ngarepin sesuatu, mau dia ngomongin di belakang, aja narik ting, bentar, pelan. Kalau misalkan kita emang niatnya tulus nge-support orang gitu ya, kita mau bantu orang dari nol, dengan kita nggak ngarepin apa-apa, mau orang itu feedback kita buruk pun nggak masalah. Yang penting kan kita udah ikhlas niatnya, udah tulus nunjukin rasa support kita buat dia. Tapi ternyata dianya nggak menerima itu, ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Kan poin plus buat kita, yang rugi juga orangnya. Jadi nggak masalah. Yang nanya nih, saran buat buka hati ke cewek lain, susah bisa takut ceweknya jadi pelampiasan doang. Oh. Mau dari Aing dulu, Coba habis lo. dulu. Gimana? Dari cowok Gimana, aja Om? ya berarti ya. Biar lebih singkat lah ya. Ya. Saran buat buka hati. Kalau emang belum bisa move on dari mantan ya, dari yang sebelumnya, kalian jangan maksain untuk cari cara biar hati kalian bisa kebuka lagi. Nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain jatuhnya malah jadi pelampiasan. Berdamai sama diri sendiri dulu. Ini pengalaman ya. Ketika kalian baru beres putus, kalian introspeksi dulu. Ya, berdamai sama diri sendiri. Jadi yang pertama kalian introspeksi dulu kesalahan kalian. Jangan pernah nyalahin pasangan kalian. Walaupun mungkin pasangannya salah, jangan pernah disalahin. Tapi cari tahu kesalahan diri sendiri. Habis itu kalian introspeksi diri sendiri. Setelah introspeksi, kalian cari tahu kedepannya harus ngapain biar kesalahannya nggak akan diulang lagi. Dan kalau udah sampai titik situ, secara perlahan hati kalian juga bakal terbuka lagi dengan sendirinya. Kayak gitu sih. Karena ujung-ujungnya pelampiasan itu mereka maksain untuk ngelupain mantannya dengan cara deket sama orang lain. Gitu, itu nggak boleh sih. Kasihan. Kalau nanti kalian punya perasaan kayak Aing butuh si ini nih, Aing butuh. Nah kalau butuh itu udah kebuka. Aing butuh si ini, bukan Kalau maksain butuh, untuk suka. Sebenarnya Butuh kalau tuh suka tuh nggak ada alasannya. Bukan karena Aing suka karena Aing butuh, enggak. Aing suka karena sifatnya itu bukan. Iya. Sayang tuh nggak ada butuh sama suka alasannya. Beda. Ketika Beda. kalian suka sama orang tanpa alasan itu benar suka, berarti sayang. Suka sama sayang beda ya. Kalau suka tuh kesan pertama, kalau sayang tuh muncul sendirinya. Next level lah. Setelah kalian lewatin masa-masa yang lain. Harus kita cari dulu. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Kenapa ya? Makan dulu guys. Kenapa ya si pacar banyak banget alasan kalau aku minta buat ketemu, padahal ketemu aja jarang. Serius. Apa katanya? Coba Banyak tanya alasan banget. Kalau aku minta ketemu padahal ketemu jarang banget. Mungkin dia lagi pertahanin perasaan yang lain. Gak ada yang tahu kan. Atau ada yang lebih, Coba tanya ke Hodi Leonardo. Hodi dibanding dia, gak dibanding lu. ada yang lebih enak ya pelayanannya. Apa? Kalau dari Adis gimana dari cewek?
eh gimana ya? Jangan lemot Dis, jangan Mungkin lemot, Dis. positifnya Udah tahuin. auto selingkuh tuh, ada yang bilang auto selingkuh itu mah. Enggak maksud mungkin Bisa kita bisa jadi. mikir, ya, dan mungkin kita bisa mikir mungkin dia ada kesibukan gitu. Cuma kalau ya boleh sih mikir netting dengan dengan beberapa data yang udah kalian bikin, misalnya ini si cowok aku nggak mau diajak ketemu segala macam dan dia nggak ada kesibukan. Cuma ke suatu saat juga bakal ketahuan gitu. Ada saat dimana dia nggak akan tahan terus kayak gitu, nggak akan ketemu dong. Pasti dia tanya, kamu ada apa gitu. Aku dianggap apa kalau misalnya kamu ada apa ya, ada masalah atau apa tapi nggak mau diajak ketemu gitu. Jangan dipaksa untuk ketemu, biarin aja. Anjing sebelum 200. Jangan acting. Sebenarnya ya mungkin susah ya untuk nggak acting, tapi kalau acting dengan kamu acting itu malah buat asumsi liar bertumbuh gitu. Iya. Dan jadi ke kamunya sendiri juga jadi nggak tenang. Padahal kita nggak tahu dia ngapain. Mungkin dia lagi ada masalah. Mungkin dia emang lagi bosan sama kita. Tapi bosan bukan berarti mau putus. Mungkin dia butuh me time mungkin gitu. Tapi intinya kalau bisa jangan acting. Kalau acting malah buat kitanya jadi nggak enak hati nggak sih, Ul? Iya sih. Nggak ada yang enak netting. Nyiksa diri sendiri gitu kan. Jadi Tapi jadi kan usahain itu kontrol juga. gimana caranya usahain tetap positif aja. Kalau emang dia ngebohong juga bakal kebuka sendirinya, intinya gitu. Benar. Gitu. Dan Time apa will sih? tell, ya Dan kan? kalau emang dia tetap nggak mau ketemu ya jangan dipaksa, biarin aja. Jadi intinya Kamu usahain aja untuk selalu positive thinking. Apapun yang terjadi gitu, mau dia ada yang ditutup-tutupin di belakang, itu pasti kebuka semuanya. Waktu tuh nggak akan bohong, cuman emang harus sabar minggunya. Gitu. Bakal kebuktian, alasan yang sebenarnya kenapa itu bakal kebuktian pasti. Jadi kenapa cowok lebih sering ketahuan selingkuh daripada cewek itu kenapa, Dis? Benar sih. apa? Sesuatu susah buat nyembunyiin sesuatu. Mana bisa jawab nggak? Kenapa cowok lebih sering ketahuan selingkuh daripada cewek yang selingkuh? Pengalaman ya? Enggak. Ini yang nanya orangnya nih. Enggak, bohong. Yang itu tuh yang baju merah tuh. Goblok. Aing baju merah. Gimana, Dis? Mau jawab nggak, Dis? Atau Aing aja? Awal. Kok Adis mirip Teh Rosa. Aduh, baper. Itu make up-nya 5 jam tadi. kalau lagi nggak pakai make up, wih. Mirip Teh Rosa. Nggak pakai makeup. Teh Roso. Teh Rosa. Mana anjing? Kadis mirip. Dipuji sekali seumur hidup apa? Goblok anjing. Oke, lanjut ya. Jadi gini, Dis. Kenapa cowok lebih sering ketahuan selingkuh? Itu salah dong Rama sama Bagong dia. Goblok sih ya. Apa katanya? Tolong dong Rama bangun diam. Iya, cewek gini, Dis, sebenarnya kalau menurut Aing ya. Kalau cewek itu kan sebenarnya pakai hati kan berpikirnya. Kalau cowok Iya, benar. bedanya itu kan otak kiri sama kanan kan. Cuman kalau cewek dua-duanya kadang balance gitu kan. Gitu. Jadi kenapa cowok lebih sering ketahuan? Karena ketika cowok udah nyaman sama orang lain, secara nggak langsung nggak semua sih, tapi beberapa mereka bakal nunjukin rasa karena mungkin bosen atau dia nggak dapetin apa yang dia pengenin gitu. Oke, untuk Bianca. Salam kenal dulu. Halo Bianca. Itu Bianca, gue pengen jawab ntar. Gue pengen jawab gitu ntar. Oke. Gimana? Ini misalnya ingin yang terbaik buat dia, terus mungkin kalau misalnya akunya yang bilang gitu ke cowok misalnya, ya konsep aja sih bukan benar, maksudnya kalau kita ngerasa kita masih belum pantas, kalau kita ngerasa kita masih banyak ada hal-hal yang kita tahu negatif kita apa, dan kita tahu nih si cowok nggak akan bisa handle, atau nggak, kasihan lah nih cowok kalau misalnya sama kita gitu. Ya, Mobil buat donasi ya, 1 juta, mobilnya dijual 200 bukan juta. lepasin gimana ya, lepasin dengan support. Ya tergantung ya, nggak tahu cowoknya apakah cowoknya mengiyakan bisa handle Bianca apa enggak, misalnya apakah si cowoknya yaudah enggak, aku bisa handle kamu segala macam bla bla bla.
Cuma kan yang ngerasa kita nih, yang kita nggak mau nyiksa nih cowok, kita nggak mau si cowoknya malah jadi tertekan sama negatifnya kita gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian nggak harus punya hubungan segala macam dengan kamu berpikir kayak gitu ya nggak masalah, tapi tetap Jual support rumah gitu ya cowoknya, buat Rahasi. support cowoknya, tetap jadi kita, tetap support segala macam. Dengan beriringnya jalan, kalau misalnya nanti si cowoknya juga bakal sadar kalau Donasi. ini cewek yang dibutuhin tuh biar gitu. Kenapa cowok posesif banget sih? Kalau dari cewek gimana? Posesif ya. Mungkin pernah ngalamin. Diposesifin sih pernah. Buat anak nanti gue bahas lagi sekali lagi. Tenang. Maksudnya gini, kalau posesif sih harus adil ya. Misalnya cewek, misalnya si cowoknya ngelarang pulang jam 9, ceweknya juga harus ngelarang pulang jam 9 juga. Tapi kalau misalnya cowoknya doang yang posesif, ya mungkin dia lihat dulu posesifnya masuk akal apa enggak gitu. Apa yang dikit-dikit harus dipap, kamu di mana sama siapa, bla segala macam. Menurut Adi sih posesif adalah bentuk dari nggak percayanya. Dia nggak percaya sama kamu, makanya dia posesif. Kalau misalnya dia cukup tahu kamu di mana, main sama siapa, ya udah gitu. Nggak harus tunggu ditanya, nggak harus tunggu kamu harus pulang jam segini gitu. Kecuali Apakah gue boleh kecuali jawab? emang ceweknya bebel, atau nggak kamunya aja yang atur mungkin, jadi dia yang posesif. Jadi banyak sih, ini banyak, dan lagian kan tingkat posesif orang beda-beda ya. Menurut aku posesif, mungkin menurut kamu enggak, kayak gitu sih. Kok dari Yang penting adil aja ya, dari ya yang udah-udah gitu. Sebenarnya posesif tuh bukan hal yang negatif sebenarnya. Itu emang posesif tuh kan muncul karena rasa sayang kan, jadi khawatir. Nah, cuman yang nggak, jadi intinya nggak apa-apa. Nah, yang nggak baik tuh ketika posesif itu disalahartiin, atau maksudnya posesif itu berlebihan. Nah, itu jatuhnya toksik. Bagus nggak? Jadi Logis segala apa sesuatu enggak? yang berlebihan itu nggak baik. Gitu. Oke. Ya, makasih semuanya yang udah nanya. Ya, makasih pokoknya yang Makasih udah semuanya. ikutan Q&A sekarang. Pokoknya diadain Q&A itu setiap minggu pokoknya. Kalau untuk harinya masih belum tentu di live Instagram atau pokoknya. Dan setiap sharing session bakalan di-post ke YouTube gitu. Ya. Dan gua bakal Mungkin minggu depan narasumbernya beda-beda ya. ya request aja. Kita bakal Q&A banyak. Thank you Jadi juga sudah. Thank you for having me. Makasih. Siap, makasih Dis sudah menemani menjawab semuanya. Anjay. Ada Hodi juga nih. Makasih Hot. Makasih ya. Adit ya sudah. Hodi mau pizza. Jadi ini gue di 7 titik. Tuh. Oh, bukan kameranya. 7 titik kopi. Ntar. Jalan Salam nomor 7. Jadi buat yang di Bandung atau Cimahi mau ngopi bisa mesen. Adis yang udah mau? tahu kopi nih ya, bisa mesen kopi di 7 titik lewat apa? Lewat Instagram boleh, lewat For your information, saya baristanya. Udah sih barista nggak apa? Kalau buat mau mesen kopi di sini bisa di take away atau di gojekin. Untuk kontaknya bisa ke 7 titik kopi atau nggak ke Adis nih baristanya. Gitu. Oke. Makasih yang udah nonton. Dis ya. Dadah. Dadah, makasih Dis. Dadah. Follow Adisti KNH. Dadah. Siap. Dadah.